it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ega Nurliza Aziz dengan NIM 877532364. Di sini saya ingin membuat video praktikum IPA mengenai modul 7 tentang optik, yaitu sifat cahaya. Yuk ikuti saya. Tujuannya menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin dan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung dan lensa cembung. Apa itu cahaya? Cahaya adalah sebuah energi berbentuk gelombang elektromagnetik kasat mata yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Artinya, ia bisa merambat melalui ruang hampa. Alat dan bahan. Ada tabel pengamatan, ada layar atau tabir kertas, ada kertas yang sudah dibentuk, ada celah cahaya, ada air yang berisi kopi, ada air yang bening, ada senter, ada busur derajat, ada penggaris, ada pena, ada korek, ada lilin, ada cermin cekung, cermin cembung, dan yang terakhir cermin datar. Itu tadi alat dan bahan. Mari kita lihat bersama-sama percobaannya. Sifat cahaya merambat lurus berarti gelombang cahaya bergerak mengikuti garis lurus tanpa membelok selama medium yang dilaluinya tetap sama atau homogen dan tidak ada penghalang. Nah, ini adalah bentuk sifat cahaya merambat lurus pada karton yang sudah dilubangi dan diberi cahaya, lalu terbentuknya bayangan umbra dan penumbra karena cahaya hanya bisa berjalan lurus. Percobaan kedua yaitu sifat cahaya dapat menembus benda bening dan tidak bening. Ketika cahaya mengenai benda bening atau benda tidak bening seperti kopi yang terjadi pada contoh ini, adanya interaksi antara gelombang cahaya dengan partikel penyusun benda tersebut. Nah, efek dari gelas yang berisi benda bening bisa melihat objek di balik benda tersebut dengan sangat jelas karena cahaya berhasil melewatinya tanpa hambatan. Pada gelas yang berisi kopi, sebagian besar energi cahayanya diserap. Yang ketiga, sifat cahaya dapat dibiaskan. Mari kita lihat gelas yang berisi air dan dimasukkan pensil ke dalamnya. Yang terjadi, cahaya merambat melewati dua medium yang berbeda tingkat kerapatannya, yaitu dari udara atau kurang rapat ke air itu adalah rapat. Yang keempat, sifat cahaya dapat dipantulkan. Seperti yang kita lihat, ada dua cermin dan senter yang akan kita pantulkan cahayanya. Ini adalah pemantulan berantai jika menggunakan dua cermin. Seperti yang sudah kita lihat, kalau cermin berhadapan atau membentuk sudut, cahaya senter yang mengenai cermin pertama akan memantul ke cermin kedua, lalu memantul lagi. Proses ini bisa membentuk banyak bayangan senter tergantung sudut cerminnya. Selanjutnya, pemantulan pada cermin datar. Sinar datang pada celah karton berfungsi menyaring cahaya senter agar membentuk satu garis sinar yang tipis, tajam, dan lurus. Sedangkan cermin datar, yaitu sinar pantul, kembali secara teratur karena permukaannya yang rata dan mengilap atau tidak tembus atau diserap. Nah, pada busur derajat diletakkan tepat di bawah titik tempat cahaya mengenai cermin. Garis tengah busur angka 90 derajat dijadikan sebagai garis normal atau garis hayal yang tegak lurus dengan permukaan cermin. Nah, besar sudut datang yaitu I selalu sama dengan sudut pantul R. Jika cahaya masuk di angka 30 derajat, maka cahaya akan memantul keluar tepat di angka 30 derajat pada sisi sebelahnya. Selanjutnya, meletakkan lilin di depan cermin datar. Yang terjadi adalah besar dan tinggi bayangan lilin di dalam cermin sama persis dengan lilin asli yang ada di luar cermin.
Selanjutnya, sifat pemantulan pada cermin cembung. Ukuran bayangan lilin di dalam cermin terlihat jauh lebih kecil daripada ukuran lilin aslinya. Posisi bayangan tetap tegak dan tidak jungkir balik, atau bagian api tetap berada di atas. Nah, saya menggunakan kaca spion karena cermin cembung selalu memperkecil bayangan. Kaca spion jadi memiliki area pandang yang sangat luas. Hal ini membantu pengemudi untuk melihat lebih banyak objek atau kendaraan di belakangnya. Yang terakhir, pemantulan lilin pada cermin cekung. Saya menggunakan sendok sayur. Sifat bayangannya akan sangat unik karena bisa berubah tergantung jarak lilin ke sendok. Jika lilin sangat dekat dengan sendok, maka diperbesar, tegak, atau maya. Bayangan lilin akan terlihat menjadi sangat besar, posisinya tetap tegak dan berada di dalam sendok. Jika lilin digeser menjauh dari sendok, maka diperkecil, terbalik, atau nyata. Bayangan lilin tiba akan menjadi jungkir balik, adanya api di bawah, dan ukurannya mengecil. Bayangan ini bersifat nyata karena bisa diproyeksikan ke selembar kertas di depannya. Nah, setelah kita lihat, jarak lilin ke cermin cekung berbeda-beda, yaitu yang sudah saya tentukan 5 cm, 10 cm, 15 cm, dan 20 cm. Sekian dulu percobaan saya tentang sifat cahaya. Semoga dapat membantu dan bye-bye semuanya.